Kembali di Kompas Siang, Saudara Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra menyambangi Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kantornya. Ini adalah pertemuan terbuka pertama setelah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bergabung dalam Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menemui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta. Menurut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, pertemuan keduanya merupakan silaturahmi setelah lama tidak bertemu. Kita belajar dari sejarah itu, kita belajar juga bagaimana dengan pemilu 2009. Lalu apa agenda politik yang dibicarakan dalam silaturahmi Sekjen kedua partai besar di DPR tersebut? Kita temui langsung rekan kami Feni Sinuraya di kantor DPP PDI Perjuangan. Feni, apa yang Anda cermati terkait dengan pertemuan dua Sekjen PDI Perjuangan serta Partai Gerindra di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Menarik memang untuk dicermati pertemuan antara kedua partai yang hadir hari ini, yakni Partai Gerindra dan juga PDI Perjuangan. Karena ini merupakan pertemuan pertama yang selevel petinggi DPP atau setidaknya level sekjen, di mana dihadiri oleh kedua sekjen, yakni dari PDI Perjuangan ada Hasto Kristianto dan juga dari Gerindra ada Ahmad Muzani. Tadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto menyatakan ini sebenarnya merupakan silaturahmi. Namun tadi Ahmad Muzani menambahkan bahwa ini bukan silaturahmi biasa, melainkan silaturahmi politik. Karena ini merupakan pertemuan yang menyambung obrolan atau pembicaraan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Hasto dan juga Ahmad Muzani secara personal. Jadi tadi juga bahkan Muzani sempat menambahkan ini ia berharap ini bukan pertama dan terakhir kalinya Partai Gerindra datang bersilaturahmi ke kantor DPP PDI Perjuangan, namun ia berharap ada kelanjutan pertemuan berkesinambungan antara kedua partai. Dan menarik untuk kita melihat konteks dari pertemuan pada hari ini sebenarnya Juno dan juga saudara, bahwa tadi seperti yang Anda sebutkan ini merupakan pertemuan terbuka pertama kalinya bagi kedua partai, dan juga untuk level DPP ataupun yang dihadiri oleh Sekjen ini merupakan pertama kalinya. Sebelumnya memang pada Mei 2021 lalu untuk level DPD ini sudah pernah melakukan pertemuan antara DPD PDI Jawa Tengah dan juga DPD Gerindra Jawa Tengah. Pertemuan dilakukan pada Mei 2021 yang lalu dan kemudian agendanya ketika itu Bambang Wuryanto menyatakan ini sebagai silaturahmi. Jadi ini merupakan pertemuan level lebih tinggi daripada pertemuan yang dilakukan pada bulan Mei yang lalu. Dan kemudian kita juga tidak bisa melepaskan dari konteks koalisi antara kedua partai yang mungkin terjadi pada gelaran Pilpres 2024. Walaupun dari kedua belah partai belum menyatakan secara tegas bahwa akan berkoalisi, namun setidaknya tadi Hasto Kristianto dalam konferensi pers terbukanya menyatakan ada sedikit evaluasi yang dilakukan dari Pilpres 2009, di mana Megawati dan Prabowo ketika itu maju sebagai capres dan juga cawapres. Ada sejumlah evaluasi, baik dari evaluasi demokrasi, evaluasi elektabilitas, dan juga evaluasi hukum. Sempat menyinggung sebenarnya soal capres-cawapres namun tidak banyak. Dan kalau kita melihat sendiri ke PDI Perjuangan, mereka memang cenderung untuk tidak bicara banyak soal koalisi karena mereka tegak lurus terhadap rekomendasi dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, yakni Megawati Soekarno Putri. Dan untuk lebih lengkapnya terkait dengan agenda pertemuan pada hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan, yakni Hasto Kristianto berikut ini. Pada tahun 2009 yang lalu, ya pasangan Mega Prabowo, ya saat itu kita bekerja sama dan kita belajar dari sejarah itu. Kita belajar juga bagaimana dengan pemilu 2009 itu ternyata kita bisa melihat bagaimana ketika demokrasi yang menghalalkan segala cara dengan manipulasi DPT, demokrasi dengan menjadikan beberapa elemen dari KPU sebagai pengurus partai, demokrasi yang menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi yang juga menggunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu, itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai. Sehingga kemudian dari situlah terbangun suatu cita-cita bagaimana demokrasi yang sejati-jatinya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
itu betul-betul dapat diperjuangkan bersama. Itu tadi jika kita melihat dari sisi koalisi. Namun yang juga lebih menarik adalah dari sisi legislatif, di mana kita tahu bahwa saat ini di Majelis Permusyawaratan Rakyat tengah membuka kemungkinan akan mengamandemen secara terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan akan menambahkan PPHN atau pokok-pokok haluan negara. Kita tahu bahwa walaupun mayoritas fraksi di DPR menolak, namun kedua partai ini yakni PDI Perjuangan dan juga Partai Gerindra adalah dua partai yang mendukung dimasukkannya PPHN dalam amandemen terbatas. Walaupun Gerindra menyatakan amandemen harus dilakukan secara terbatas, jangan sampai melebar. Jadi ada sejumlah konteks sebenarnya di mana pertemuan ini menarik untuk dilihat apa sebenarnya isi atau agenda pertemuan tersebut. Pertemuan tadi dimulai sekitar pukul 10:30 begitu dan saat ini berlangsung secara tertutup. Nanti setelah pertemuan dari kedua belah partai, baik dari Sekjen PDI Perjuangan maupun juga Sekjen Gerindra, berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan kepada awak media. Jadi kita akan tunggu apa hasil dari pertemuan tertutup yang saat ini masih berlangsung di kantor DPP PDI Perjuangan. Ya, tentu menarik untuk dicermati bahwa kedua partai ini merupakan penguasa terbesar di DPR dan juga koalisi yang kita nantikan apakah menuju untuk Pilpres 2024. Terima kasih rekan Feni Sinuraya dari kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.